Hai hai, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari Minggu ini pastinya semua luar biasa. Hari Minggu ini tanggal 18 April 2021 kita ketemu lagi. Walaupun lewat YouTube, tapi kita tetap senyum, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan namanya. Udah siap kita mulai ibadahnya? Udah siap Alkitabnya? Udah siap kidung jemaatnya? Udah siap alat tulisnya untuk nanti catat-catat pas abang atau kakaknya lagi khotbah? Udah siap? Oke deh. Yuk sama-sama kita buka kidung jemaat nomor 21. Kita bernyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Puji syukur kami sampaikan Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, karena pada hari ini kami masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian ini Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan dan juga yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Kau berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan khotbah, begitu juga yang melayani pada hari ini Tuhan. Kau berikan berkat-Mu Tuhan. Begitu juga kepada kami semua anak-anak sekolah minggu diberikan kemampuan dan juga untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk teman-teman sekolah minggu kami yang pada saat ini tidak dapat berkumpul bersama dengan kami. Jika dalam keadaan kurang sehat, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan pada minggu yang akan datang dapat kembali berkumpul. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Halo adik-adikku sekalian yang ada di rumah. Hari ini Abang membawakan warta jemaat bagi kita semua. Warta jemaat hari Minggu 18 April 2021. Demikianlah warta jemaatnya. Yang pertama, hari ini kita kembali bersama-sama ibadah via online YouTube. Dan ibadah gabungan tiap sekali sebulan dilakukan secara Zoom. Warta kedua, ibadah via online YouTube maupun via Zoom itu kita mulai pukul 9 tepat. Harap adik-adik mempersiapkan waktu, pikiran, dan Alkitabnya sudah standby di tempat masing-masing jam 9 tepat. Yang ketiga, kreativitas yang selama ini diberikan oleh kakak dan abangnya akan direkap dan akan dilihat
nilainya setiap 3 bulan sekali dan akan disampaikan kembali oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Yang keempat, kakak dan abang guru sekolah minggu tetap mengharapkan kontribusi dari adik-adik sekolah minggu yang ingin melakukan atau bersama-sama mempersembahkan kesaksian pujian atau hal-hal lain yang bersama-sama kita akan lihat di online YouTube. Bila adik-adik ingin mempersembahkan kesaksian pujian, silakan menghubungi kakak dan abangnya masing-masing di kelas masing-masing, di WA kelas. Yang kelima, persembahan mingguan kita adik-adik semua seperti biasa disampaikan kepada orang tua, dan orang tua akan menyampaikan kepada Sintua Banjar untuk disampaikan kepada gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka yuk kidung jemaat kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Pada ibadah kali ini, Kak Lina akan membacakan epistel. Adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Oke, kalian buka Alkitab kalian, Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Oke, kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Kakak akan baca dari sini dan kalian perhatikan Alkitab kalian dan kita simak bersama-sama. Oke adik-adik ya, kakak akan bacakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang
kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian epistel kita pada minggu kali ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan kakak di ibadah minggu ini 18 April 2021. Kali ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tentunya sebelum dimulai, kita satu dalam doa agar roh Tuhan menguasai hati kita untuk boleh mengerti dan memahami makna tujuan daripada firman Tuhan. Ambil sikap berdoa, satukan hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, Bapa kekekalan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, karena kasih setiamu yang begitu berkelimpahan untuk kami sepanjang umur hidup kami, sehingga kami boleh tetap menikmati kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas pemeliharaan, terima kasih atas segala apapun yang telah kami nikmati daripada-Mu Kristus. Dan saat ini di Minggu 18 April 2021 ini, kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa-Mu Bapa boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di saat usia anak-anak kami, adik-adik kami, mampukan kami Bapa memahaminya dan melakukannya. Hanya karena pertolongan-Mu, hanya karena kuasa-Mu, hanya karena kemurahan hati-Mu, agar firman Tuhan ini sungguh menjadi pedoman hidup dan tameng bagi diri kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Sebelumnya kami menyadari siapa diri kami, sebab itu ampunilah kesalahan, kekurangan, bahkan perbuatan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Kristus, kekal sampai dengan selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Kolose 2. Siapkan Alkitabnya, buka perjanjian barunya, jangan perjanjian lama, karena Kolose di perjanjian baru. Baik, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Kakak baca, kalian simak di rumah ya. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pengertian dan pemahaman akan makna dan tujuan daripada firman Tuhan. Baik. Ya adik-adik ya,
di ayat yang ke-6 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kakak akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian ya, agar kalian boleh mengerti. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ayat 6 Kolose 2. Kapan kita menerima Kristus Yesus dalam hidup kita? Coba diingat-ingat. Ada yang kira-kira bisa menjawab? Di mana? Ya? Iya, betul. Sejak kita dibaptis ya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita telah menerima Kristus Yesus dalam diri kita. Roh Tuhan, Roh Kudus ya, Roh kebenaran itu sudah ada berdiam di dalam tubuh kita, di dalam diri kita sejak kita dibaptis. Walaupun kalian masih bayi, walaupun kalian masih kecil, tapi Roh Tuhan sudah ada, sudah berdiam di dalam diri kita, adik-adik ya. Sebab itu dikatakan di sini dijelaskan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, karena Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita, makanya hidup kita tetaplah di dalam Dia. Jadi sejak kita dibaptis tuh pola hidup kita tuh acuannya tuh kepada Tuhan itu sendiri. Tuhan yang berdiam di dalam diri kita itu akan, Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita itu akan memimpin kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk selalu hidup di jalannya Tuhan, untuk selalu hidup di bawah kehendak Tuhan, untuk hidup lewat aturan polanya Tuhan. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada di dalam kita sejak kita dibaptis. Jadi kita yang mengaktifkan, kita yang menumbuhkan, ya, kita yang bergerak untuk mengaktifkan Roh Tuhan itu, kita yang melakukan komunikasi dengan Roh Tuhan itu sendiri. Lewat apa? Lewat baca kitab suci, doa tiap hari. Karena Tuhan itu adik-adik ya roh Tuhan gitu. Jadi kita harus menyapa di dalam doa ya kan. Kita nggak bisa menyapa lewat kayak ama mama papa kan, tapi kita menyapanya dalam bentuk doa dan baca kitab suci tiap hari. Itulah yang diinginkan di dalam ayat 6 ini, agar hidup kita tetap di dalam Dia. Memang tidak ada kata lain. Kalau kita mau hidup tetap di dalam Tuhan, kita harus pelihara ya, agar hubungan itu intens, tetap, agar terjalin selalu hubungannya kepada Tuhan ya. Itu yang dimaksud daripada ayat 6. Kenapa? Karena dengan cara demikian kita telah mewarisi, kita telah menjadi ahli waris kerajaan surga ya, karena kita adalah pengikut Kristus ya. Dengan adanya Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita, secara otomatis kita telah mau mengikut Kristus, memfollow pola hidup Kristus ya. Makanya kita dibilang Kristen kan, karena kita pengikut Kristus. Secara otomatis kita telah menjadi pengikut Kristus sejak kita dibaptis. Dan itulah yang diinginkan dalam ayat 6 ini, agar hidup kita senantiasa ada di dalam Tuhan, agar kelak nanti kita menjadi ahli warisnya kerajaan surga. Itu yang ayat 6. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-7. Di sini adik-adik, di ayat ke-7 ini kakak akan bahas poin-poinnya secara detail ya, satu-satu ya, agar kalian mengerti. Baik, kakak akan mulai dengan kata-kata, dengan pernyataan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia di sini siapa? Tentunya Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi Tuhan mau hendaklah kamu kita semua, hendaklah kita semua, hendaklah para guru sekolah minggu, hendaklah anak sekolah minggu, hendaklah orang tua, hendaklah opung, tulang, ya, semua anak-anak Tuhan, hendaklah kita berakar di dalam Tuhan. Pakai kata berakar, ya. Berakar, apa yang dimaksud dengan berakar? Sementara yang kita tahu akar itu kan hubungannya tanaman ya,
pohon, ya kan, bunga gitu ya. Pokoknya semua tanaman itu pasti memiliki akar. Ya toh, seperti ini, ya kan? Memiliki akar. Dengan akar ini dia menjadi tumbuh, ya. Nah, Tuhan mau dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar. Jadi kita harus punya akar di dalam Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau kita berakar agar kita bisa tumbuh, berakar di dalam Tuhan. Bagaimana berakar di dalam Tuhan? Wow. Agar kita berakar di dalam Tuhan, kita harus apa? Melekat. Kita harus melekat kepada Tuhan. Bagaimana cara melekatnya? Cari adik-adik, gali, dalami, masuk dalam pola hidupnya Tuhan agar kita bisa tumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Dengan kita berakar di dalam Tuhan, kita akan menjadi kuat. Ya, kalau kita berakar ya adik-adik ya, seperti tanaman ini, kalau kita berakar nih, ini udah berakar nih, dicabutnya jadi susah. Karena kenapa? Karena dia kokoh. Susah untuk dicabut karena dia sudah berakarnya kuat dalam. Akarnya udah masuk ke dalam tanah, begitu kokohnya dia, sehingga kalau dicabut harus sekuat tenaga. Bahkan kadang perlu ditebang, ya, perlu pakai alat yang yang kayak di tanaman yang di jalan pinggir-pinggir jalan tuh, kalau lagi tebang kan perlu alat untuk menebang. Kenapa? Karena sudah sangat berakar. Karena dia berakar kuat, ya. Bahkan kalau dia berakar kuat, dia akan tumbuh menjadi banyak, menjadi banyak. Lihatlah, ya, rimbun daunnya. Kenapa? Karena dia berakar dengan kuat tanaman ini, sehingga dia masuk ke dalam tanah. Ini aja hanya pot loh, bagaimana kalau dalam tanah langsung? Karena dia sudah berakar kuat, melekat dia dengan tanah itu. Ya adik-adik ya, beda dengan tanaman yang berakar seperti ini. Ya, kalau kayak gini dicabut aja, cabut, selesai. Kenapa? Karena dia belum berakar dengan kuat, baru mulai mau tumbuh. Jadi dia gampang dicabut, gak usah banyak-banyak orang, sendiri aja juga pakai satu gini juga bisa dicabut. Kenapa? Karena dia belum berakar, dia masih rapuh, dia masih tidak sanggup untuk bisa hidup dengan kuat karena belum berakar dengan kuat. Lalu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan berakar dengan hendaklah kamu berakar di dalam Dia? Maksudnya adalah kalau kita berakar di dalam Dia dengan kuat, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam kehendak Kristus. Karena kita akan senantiasa mengenal. Ya, dengan kita berakar di dalam Tuhan, kita akan semakin mengenal kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak akan mudah tersesat, sehingga kita tidak akan mudah tergoda. Kenapa? Karena akarnya kuat, gitu ya. Jadi ilustrasinya adalah kalau kuat, makanya nyabutnya susah nih tuh. Kenapa? Karena kita kuat, karena akarnya kuat, gitu loh ya. Maksud kakak gitu. Karena akarnya udah kuat sekali, kamu nyabutnya susah. Nah, kalau di dalam Tuhan, kalau kamu udah begitu berakar dengan kuat, kamu gak akan mudah diganggu iblis. Kamu gak akan mudah dibujuk rayu orang-orang yang gak benar. Kamu akan seleksi, kamu akan selektif memilih teman. Kamu akan memilah-pilah yang benar yang mana, yang jahat yang mana. Kamu akan punya hikmat di dalam menjalin hubungan dengan siapapun. Ya, kenapa? Karena kamu sudah mengenal kebenaran dengan jalan berakar di dalam Tuhan. Berfirmannya tuh udah melekat, udah kuat gitu loh adik-adik ya. Jangan salah, anak-anak juga bisa berakar dengan kuat. Gak hanya orang dewasa, anak-anak pun mampu berakar dengan kuat, percaya dengan kuat dengan polanya kalian gitu loh. Kuncinya cuma satu, bergaullah, akrablah dengan Tuhan. Maka engkau akan bertumbuh. Engkau akan bertumbuh dan berakar dengan kuat. Jadi engkau tidak akan tergoyahkan, ya. Engkau tidak akan mudah tergoyahkan oleh hantaman-hantaman, oleh badai, oleh
bisikan iblis, oleh godaan iblis, oleh godaan teman-teman yang gak benar. Kenapa? Karena engkau sudah tahu di mana kebenaran akan firman Tuhan, di mana jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau sudah mengenal, sudah tahu. Itulah maka dikatakan berakar dengan kuat. Oke, baik. Selanjutnya, poin yang kedua apa adik-adik setelah berakar? Oh, yang kedua adalah setelah berakar, ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya. Kemudian dan dibangun di atas Dia. Poin yang kedua adalah dan dibangun di atas Dia. Nah, berarti ada kata bangun. Nah, bangun itu kan berarti aktif, ya. Gerakan bangun itu, bukannya males, ya. Dan dibangun di atas Dia. Nah, bangun itu kan berarti kalau kita pikirannya gini deh gambarannya. Kalau bangunan kan itu dibangun dulu kan sebelum jadi bangunan, berarti kan dia kayak bata gitu kan. Bangun rumah kan ditumpuk kan, semakin lama semakin tinggi, dibangun lagi semakin tinggi gitu kan, semakin tinggi sampai mencapai bangunan yang diinginkan sesuai dengan konsep. Nah, lalu apa yang dimaksud di sini dengan kata dan dibangun di atas Dia? Adik-adik, yang diharapkan dari kata-kata dan dibangun di atas Dia adalah bahwa agar kita semua anak sekolah minggu, semua anak-anak Tuhan, ya, mau orang tua, mau anak kecil, ya, tua, muda, besar, kecil, ya, laki, perempuan, ya, itu harus setelah berakar harus dibangun di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Kita harus memiliki bangunan pertumbuhan yang semakin baik di dalam Tuhan, ya, semakin menuju ke kedewasaan, semakin menuju ke suatu pertumbuhan, ke tahapan yang lebih baik, tahapan yang lebih tinggi, karena membangun, ya, menjadi suatu pembentukan yang lebih dewasa, menjadi suatu pembentukan yang lebih baik. Jadi semakin bertambahnya usia kalian, otomatis pertumbuhan iman kalian itu semakin tumbuh, semakin naik. Pengertian kalian akan firman Tuhan akan semakin menjadi jauh lebih baik. Semakin kuat kalian, semakin oke kalian, semakin itu yang diinginkan di dalam ayat ini, di dalam ayat 7 poin yang kedua, bahwa agar kita memiliki suatu kehidupan yang lebih beriman. Ya. Karena tahapannya begitu, setelah berakar kalian akan semakin kuat, kalian akan semakin dewasa, kalian akan semakin beriman. Beriman tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, nggak ada lagi tuh nengok-nengok ke belakang, nggak ada, karena kalian sudah kuat, ya, sudah dibangun, ya, di dalam Tuhan, ya, akan semakin naik, semakin tinggi, semakin lebih baik, semakin lebih dewasa, semakin mengerti, semakin memahami, semakin mengenal siapa Tuhan itu, semakin menjauhi yang tidak diinginkan. Karena dia mau hidup ikut polanya Tuhan. Ya, adik-adik, ya, kalian akan semakin lebih dewasa, kalian akan semakin lebih mengenal roh kebenaran itu, firman Tuhan itu sendiri. Oke, baik, poin yang ketiga apa di sini? Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu semakin teguh di dalam iman. Nah, otomatis kalian setelah berakar, setelah dibangun, kalian akan semakin teguh gitu loh. Akan semakin menjadi suatu bangunan yang kokoh, yang kuat gitu. Kenapa? Karena firman Tuhannya kan kalian udah baca, firman Tuhannya kalian udah dengar, firman Tuhannya udah diajarin, ya kan, dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berarti kalian akan semakin kokoh karena kalian udah dengerin akan firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita udah sering dengar firman Tuhan, seharusnya dengar, ya adik-adik, ya, terus dilakukan di dalam tindakan. Jangan masuk sini keluar sini, itu namanya nggak dengar, ya. Tapi kakak yakin kalau kita udah berakar, kita udah dibangun, ya, udah dengar itu karena dengeran akan firman Tuhan, sehingga kalian tuh
Nggak sia-sia datang ibadah sekolah minggu, nggak sia-sia online. Udah mau setahun loh, ya kita online setahun loh. Jadi kalian itu sudah meresap gitu loh, sudah meresap firman Tuhannya, sudah memasuki diri kalian. Roh Tuhannya itu sudah berdiam dan aktif. Bukan hanya berdiam saja, tetapi sudah aktif, sudah melakukan tindakan, sudah melakukan hubungan, sudah menjalin komunikasi dengan Tuhannya, sehingga menjadi semakin kuat, kokoh, teguh, mantap gitu loh adik-adik ya. Jadi kalian tuh sudah semakin dewasa dan sudah semakin berhikmat. Tentunya dengan pola kedewasaan yang kalian miliki masing-masing. Tapi maksud kakak, dibanding teman-teman yang nggak dengar akan firman Tuhan, tentu kalian akan lebih baik. Begitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir apa nih? Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini penting juga nih. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, kalau anak-anak yang sudah berakar ya, dibangun, beriman, kuat, teguh ya, tentunya closingnya itu anak-anak yang bersyukur gitu, anak-anak yang tahu mengucap syukur ya. Jadi bukan lagi bersungut-sungut, bukan lagi bete-betean, bukan lagi dikit-dikit ngambek-ngambekan, males-malesan, ogah-ogahan, enggak. Kenapa? Karena dia udah tahu bahwa anak yang berakar di dalam Tuhan itu sudah melekat erat dengan Tuhan. Yang terakhir yang diinginkan adalah senantiasa mengucap syukur. Ya, kan dibilang di sini apalah, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kita akan selalu bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Kita pasti nggak akan bersungut-sungut. Kalaupun kita bersungut-sungut, mungkin sebentar aja, setelah itu kita menyadari, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memelihara. Ya, setiap anak yang melekat erat dengan Tuhan, ya, Tuhan pelihara. Ingat, bunga bakung saja dipelihara, burung-burung di udara dipelihara, terlebih anak-anaknya pasti dipelihara. Sebab itu kita harus senantiasa bersyukur dengan jaminan dengan jaminan akan firman Tuhan yang senantiasa memelihara. Karena Tuhan pasti tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak, tidak. Dia pasti akan menolong tepat pada waktunya. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Ya adik-adik ya, kita bersyukur sekali selama masa-masa COVID kita masih bisa loh beribadah walaupun online. Bahkan kita juga dilewati masa-masa sulit, kita masih tetap dalam kondisi sehat. Kita masih bisa bertatap muka dengan Zoom. Ya, walaupun banyak masalah di dalam Zoom, tapi kita bersyukur kita bisa melepaskan kerinduan dengan melihat wajah anak-anak, dengan melihat wajah teman-teman. Terlebih-lebih kalau kalian juga senantiasa mau kontribusi kesaksian pujian, mau nyanyi, mau puisi, mau main musik, it's okay. Tapi itu adalah menyatakan bahwa kalian anak yang berterima kasih, memberikan talenta kalian untuk dinikmati kepada semua teman-teman dan juga kakak gurunya, sehingga ibadah kita menjadi lebih hidup. Begitu ya adik-adik ya. Nah, ini yang dibilang memiliki hati yang senantiasa bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Ya. Jadi adik-adik ya, cobalah untuk senantiasa melihat, memandang situasi dan kondisi dengan sudut pandang yang positif. Ya. Karena di dalam situasi yang negatif sekalipun Tuhan punya sesuatu yang baik untuk kalian. Asalkan kalian memandangnya dengan ucapan kata yang senantiasa bersyukur, memiliki hati yang bersyukur, dengan jaminan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memelihara. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Ya, asalkan kita senantiasa hidup melekat, berakar, kuat di dalam Tuhan. Buktikan, saksikan, rasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kalian masing-masing. Karena apa yang kakak katakan bukan slogan, tetapi ini adalah real, ini adalah suatu bukti bahwa kita punya Tuhan yang hidup,
yang mendengar dan menjawab doa-doa kalian ya. Sebab itu mari kita berlomba berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Jangan akar-akaran ya, jangan tumbuh-tumbuhan biasa aja, melainkan tumbuhan yang kuat, yang kokoh, yang melekat dengan tanahnya, sehingga orang gak gampang mengganggu kita, sehingga orang gak gampang membuat kita limbung, membuat kita tergoda. Enggak. Kenapa? Sekali lagi, karena kita sudah merasakan memiliki roh Tuhan yang berakar. Kita juga merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, sehingga kita juga mau senantiasa bersyukur. Apapun situasi dan kondisinya, kita tetap bersyukur karena kita tahu Tuhan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Demikian adik-adik firman Tuhan yang ingin kakak bagikan ya. Jadi kakak harapkan mari kita berlomba berakar di dalam Kristus agar kita bisa menyaksikan, mengecap, merasakan kasih Kristus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Cobalah, kecaplah, rasakanlah kebaikan Tuhan. Baik, demikian adik-adik firman Tuhan yang kakak bisa bagikan saat ini. Terima kasih adik-adik. Mari saatnya kita tutup di dalam doa. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap kalian tetap semangat, terus bertumbuh di dalam Kristus, karena pertumbuhannya, hasilnya, semua itu kalian yang akan kecap. Ya adik-adik ya, saatnya kita bersatu dalam doa agar firman Tuhan boleh tetap senantiasa melekat, bertumbuh, mengakar dengan kuat di dalam pribadi kita masing-masing. Satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Bapa kami mengucap syukur karena Engkau telah Tuhan memberikan kami pengertian akan maksud dan tujuan daripada firman Tuhan, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Terima kasih Tuhan karena kami siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bertumbuh, berakar dengan kuat sepanjang perjalanan hidup kami, dari semasa kami masih remaja sampai kami dewasa nanti. Izinkan Bapa, mampukan kami untuk senantiasa mengakar di dalam Tuhan. Mampukan kami Kristus karena kami percaya bahwa bersama dengan Engkau akan senantiasa melindungi kami. Walaupun masih dalam sedini mungkin Bapa, tapi izinkanlah kuat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa memberkati diri kami sehingga kami semakin takut akan Engkau dan semakin mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan. Biarkanlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan izinkanlah kami semua Bapa untuk senantiasa dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu-minggu yang akan datang bersama kakak ataupun kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan, persembahannya disiapin ya adik-adik. Bagi
Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita tentunya dengan satu di dalam doa. Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Bapa yang begitu mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Kristus atas segala keberkatan yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala hikmat, marifat, bahkan pengertian yang telah Engkau berikan kepada kami dan anak-anak kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, memaknai, bahkan kami tetap Tuhan semangat di dalam Engkau untuk menjalani hidup kami. Biarkanlah ayat firman Tuhan saat ini semakin memberikan kami kekuatan, menyadari kami bahwa mengakar diri di dalam Tuhan itu adalah suatu jalan hidup menuju suatu kedewasaan iman, dan ditutup dengan hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini Tuhan juga mau berdoa untuk masa-masa pandemi COVID yang kami mengimani sebentar lagi akan berlalu, karena Engkau Tuhan yang telah memelihara kami, hidup kami hari lepas hari. Biarkanlah Bapa di dalam masa-masa pandemi COVID ini mencelikan mata hati dan pikiran kami bahwa sesungguhnya Engkau begitu memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Seandainya pun Bapa di antara kami yang pernah mengalami mendapatkan virus COVID-19 ini, tetapi tetap Engkau memberikan kesembuhan, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap memberikan kami Tuhan suatu jalan keluar sehingga kami dibebaskan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Semakin kami menyadari bahwa Engkau sungguh Allah yang begitu berkuasa. Biarkanlah Bapa lewat segala apa yang telah terjadi, kami semakin semangat untuk hidup mengakar diri di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengembalikan anak-anak ini, anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan Kau, karena sesungguhnya Engkaulah yang memiliki mereka sejatinya. Sebab itu kami mohon Bapa agar anak-anak kami boleh senantiasa ada di dalam lindungan tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah Engkau izinkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau Tuhan memohon kepadamu agar kami boleh Tuhan tetap hidup di dalam kehendak Tuhan hari lepas hari. Kami boleh tetap Tuhan semangat apapun situasi dan kondisi kami boleh tetap bersyukur. Karena kami menyadari bahwa Engkau tidak akan pernah mengizinkan kami Bapa jatuh sampai tergeletak, karena Engkau pasti akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dan di atas segalanya kami menyadari siapa diri kami, sebab itu kami mohon pengampunan atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, atas segala perbuatan kami yang telah menyakiti hati-Mu. Kiranya ampunilah Bapa agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah Engkau perbuat bagi hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan atas doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.